Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk terus mengambil pelajaran dan faidah dari kitab Tauhid, dan kita masih di sela-sela pembahasan membacakan dalil-dalil dalam bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada dalil yang ketiga, sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, di mana beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi arba kalimat. Telah mengabarkan kepadaku Rasulullah SAW dengan 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Dan Allah melaknat orang yang membantu pelaku kriminal, sehingga semestinya dia mendapatkan hukuman, tapi dia kemudian dibebaskan karena itu. Atau awa muhdatsan, maknanya Allah melaknat orang-orang yang membantu perkara-perkara baru dalam agama ini, kebid'ahan. Kemudian yang terakhir, wala anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah batasan-batasan tanah. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam hadis ini tentu terdapat pelajaran, terdapat faidah yang agung. Di antaranya laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu. Apa itu laknat? At-tardu min rahmatillah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari ampunannya. Kalaulah jauh dari rahmat Allah, tentu tempatnya lah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Siapa saja yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala? Pertama, yang sesuai dengan judul bab kita, yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jatuh kepada kesyirikan, bahkan jatuh kepada syirkun akbar yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Adapun yang kedua, yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mencaci maki atau melaknat kedua orang tuanya. Ketika mendengar itu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mungkin ada seorang anak mencaci maki melaknat kedua orang tuanya? Maka Rasul menyebutkan bahwasanya orang tersebut melaknat orang tua orang lain. Kemudian orang lain ini membalas dengan melaknat orang tuanya. Berarti dia menjadi sebab. Maka yang kedua ini baik secara langsung melaknat orang tuanya, ataupun juga menjadi sebab dilaknatnya orang tua oleh yang lainnya, maka ini menjadi penyebab dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, man hama janian, orang yang melindungi pelaku kriminal, di mana semestinya pelaku kriminal ini mendapatkan hukuman, mendapatkan had, tapi dia melindunginya sehingga terbebas dari situ, menggugurkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau dibaca man awa muhditsan atau muhdatsan, man awa muhdatsan. Kalau dengan makna ini berarti dia membantu pelaku kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama, kemudian dia membantunya, itu pun menjadi penyebab datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Adapun yang keempat, ikhwatillah, orang yang mendapatkan laknat Allah yaitu orang yang merubah-rubah batasan tanah. Di mana dia bisa jadi menginginkan atau mengambil hak orang lain untuk menambah besar batasan tanah miliknya. Maka ini sesuatu yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Di samping hukuman yang sangat besar yang disebutkan oleh Rasulullah, tuwiqa bisab'ina aradin, dia akan ditimpakan kepadanya 7 lapis bumi kepada orang tersebut. Ikhwatillah,
Munasabah, kesesuaian hadis ini dengan judul bab kita. Di sini terdapat poin yang pertama dan utama yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu al-qasdu li ghairillah, tujuan menyembelihnya memang untuk selain Allah, ataupun dia saat menyembelihnya beristi'anah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, ini merupakan perkara yang harus kita menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian pertolongan dan keberkahan. Barakallahu fikum.